Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Atira Muhyiddin dengan NIM 20701211070 kelas BMAC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada rangkaian RC, di mana rangkaian RC seri itu dapat kita lihat pada gambar 12. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff, maka model persamaan rangkaian adalah R dq per dt ditambah 1 per cq sama dengan E, maka dq per dt ditambah 1 per rcq sama dengan E per R, atau Ri ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E, maka R di per dt ditambah 1 per Ci sama dengan dE per dt, sehingga diperoleh persamaan diferensial linear orde 1 yaitu di per dt ditambah 1 per rc I sama dengan 1 per R dikali dE per dt, dimana penyelesaian umumnya yaitu dengan menggunakan faktor integral PD linear yaitu mu sama dengan E pangkat integral P dt sama dengan E pangkat 1 per RC dt, dimana perkalian PD dengan faktor integral menghasilkan E pangkat negatif 1 per RC dikali T dalam kurung integral 1 per R E pangkat 1 per RC dikali T dE per dt dikali dt ditambah K balas kurung. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai rangkaian RC seri dengan persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya kita melangkah ke contoh, yaitu dimana contohnya suatu rangkaian listrik terdiri dari resistor 20 ohm yang dihubungkan seri dengan kapasitor 0,05 farad dan baterai E volt. Pada saat T sama dengan 0 tidak ada muatan pada kapasitor. Tentukan besar muatan dan arus untuk T lebih besar 0 jika E 60, E sama dengan 100, T E pangkat negatif 2T dan E sama dengan 100 cos 2T. Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama A, jika E sama dengan 60, model persamaan rangkaian RC adalah dq per dt ditambah 1 per RC dikali Q sama dengan E per R, dimana dq per dt ditambah Q sama dengan 3. Faktor integrasinya yaitu E pangkat T. Terus selanjutnya perkalian PD dengan faktor integrasi didapatkan dengan E pangkat T dalam kurung dq per dt ditambah Q sama dengan 3E pangkat T. Kemudian D per dt nya dikeluarkan sehingga D per dt dalam kurung ET E pangkat T dikali Q sama dengan 3E pangkat T. E pangkat T dikali Q sama dengan integral 3E pangkat T dt ditambah K. E pangkat T Q sama dengan 3E pangkat T ditambah K. Q nya sama dengan 3 ditambah KE pangkat negatif T, dimana Q nya itu T sama dengan 0 dimana K sama dengan negatif 3. Q nya sama dengan 3 dikurang 3E pangkat negatif T. Karena I sama dengan dq per dt sesuai dengan pembahasan tadi, maka I sama dengan D per dt dalam kurung 3 dikurang 3E pangkat negatif T sama dengan 3E pangkat negatif T. Selanjutnya bagian B, jika E sama dengan 100T E pangkat negatif 2T, di mana model persamaan rangkaian RC nya adalah dq per dt ditambah 1 per RCQ sama dengan E per R, di mana dq per dt ditambah Q nya sama dengan 5TE pangkat negatif 2T. Kemudian faktor integrasinya sama dengan E pangkat T. Dengan perkalian PD dengan faktor integral didapatkan E pangkat T nya dikali Q itu sama dengan 5 integral T dikali E pangkat negatif T dt ditambah K, dimana integral T dikali E pangkat negatif T dt itu diselesaikan dengan integral parsial
Kemudian rumus baku integral parsial itu yaitu integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Jika U sama dengan T dan df nya sama dengan E pangkat negatif T, kemudian V nya sama dengan negatif E pangkat negatif T, maka integral T dikali E pangkat negatif T dt sama dengan negatif T dikali E pangkat negatif T ditambah integral E pangkat negatif T dt, yang menghasilkan negatif T dikali E pangkat negatif T dikurang E pangkat negatif T. Maka E pangkat T dikali Q itu sama dengan 5 dalam kurung negatif T dikali E pangkat negatif T dikurang E pangkat negatif T ditambah K, sehingga Q nya sama dengan 5 dalam kurung negatif T dikali E pangkat negatif 2T dikurang E pangkat negatif 2T ditambah K dikali E pangkat negatif T, dimana Q nya itu E sama dengan T sama dengan 0 dan K nya sama dengan 5. Jadi Q nya sama dengan 5 dalam kurung negatif T dikali E pangkat negatif 2T dikurang E pangkat negatif 2T balas kurung ditambah 5E pangkat negatif T, dimana I sama dengan dq per dt sesuai pada pembahasan yang dibahas sebelumnya, sama dengan, sehingga ed per dt nya itu 5 dalam kurung negatif T dikali E pangkat 2 negatif 2T dikurang E pangkat negatif 2T ditambah 5E pangkat negatif T sama dengan negatif 5 dikali E pangkat negatif 2T ditambah 10T E pangkat negatif 2T ditambah 10E pangkat negatif 2T balas kurung dikurang 5E pangkat negatif T, sehingga diperoleh yaitu 10TE pangkat negatif 2T ditambah 5E pangkat 2T dikurang 5E pangkat negatif T. Kemudian pada bagian terakhir yaitu bagian C, jika E nya sama dengan 100 cos 2T volt, R nya sama dengan 20 ohm dan C nya sama dengan 0,05 farad, di mana model persamaan rangkaian RC nya adalah dq per dt ditambah 1 per RC dikali Q sama dengan E per R, di mana dq per dt tambah Q nya sama dengan 5 cos 2T. Dengan faktor integrasinya yaitu E pangkat T. Kemudian perkalian PD tersebut dengan faktor integrasi didapatkan E pangkat T dalam kurung dq per dt ditambah Q sama dengan 5E pangkat T cos 2T. D per dt dalam kurung ET dikali Q sama dengan 5E pangkat T cos 2T. E pangkat T nya dikali Q sama dengan 5 integral E pangkat T cos 2T dt ditambah K, sehingga E pangkat T dikali Q nya sama dengan 5 integral E pangkat T cos 2T dt ditambah K sama dengan 5 dalam kurung 2 per 5 E pangkat T sin 2T ditambah 1 per 5 E pangkat T cos 2T ditambah K. Kemudian Q nya itu sama dengan 2 sin 2T ditambah cos 2T ditambah KE pangkat negatif T, di mana I nya T itu sama dengan 0, maka K nya sama dengan negatif 1, menghasilkan 2 sin 2T ditambah cos 2T dikurang E pangkat negatif T, di mana I nya sama dengan dq per dt, maka sama dengan 4 cos 2T dikurang 2 sin 2T ditambah E pangkat negatif T. Nah, selanjutnya pembahasan kedua yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian RLC seri, di mana dapat kita lihat bentuk rangkaian RLC serinya pada gambar 17 dengan model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu FR ditambah FL ditambah FC sama dengan E, dengan FR adalah tegangan pada resistor R yaitu Ri, FL adalah tegangan pada induktor L yaitu LDT per DT, DI per DT, FC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui bahwa I nya sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam koulomb.
Kemudian model persamaan rangkaian tadi itu dapat dinyatakan sebagai RI ditambah L dikali DI per DT ditambah 1 per C integral I DT sama dengan E, dimana untuk menghilangkan tanda integralnya persamaan didiferensialkan, maka R dikali D per DT dikali I ditambah L dikali D per DT dikali DI per DT ditambah 1 per C integral D per DT dikali I DT sama dengan D per DT dalam kurung E. Kemudian menghasilkan L D pangkat 2I per DT pangkat 2 ditambah R DI per DT ditambah 1 per CI sama dengan D per DT dalam kurung E. Model persamaannya dapat juga dinyatakan dalam muatan Q yaitu L D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah R dQ per DT ditambah 1 per CQ sama dengan E. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh aplikasi PD orde 2 dalam rangkaian RLC seri, di mana contohnya yaitu tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri jika R sama dengan 16 omega, L sama dengan 0,02 H, C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 F dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Nah, adapun langkah penyelesaiannya itu sebagai berikut. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu persamaan L D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah R dQ per DT ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E dalam kurung T, dengan substitusi R sama dengan 16 omega, L sama dengan 0,02 H, C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 F dan E sama dengan 12 volt, maka diperoleh dari persamaan sebelumnya tadi nilai-nilai dari soal disubstitusikan masuk ke dalam sehingga memperoleh 0,02 D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah 16 DQ per DT ditambah 1 per 2 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali Q sama dengan 12, menghasilkan D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah 800 DQ per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan persamaan homogen. Yang pertama persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 2 ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yaitu R 1,2 sama dengan cara menggunakan rumus ABC yaitu negatif 800 ditambah plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta dibagi 2 sama dengan negatif 400 plus minus 300 imajiner, sehingga penyelesaian homogennya yaitu QH sama dengan E pangkat negatif 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Selanjutnya penyelesaian dengan tak homogen. Yang pertama dengan menggunakan metode koefisien tertentu, maka QK-nya sama dengan A, DQK-nya per DT sama dengan 0, D pangkat 2 QK per DT pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua, substitusi QK sama dengan A, DQK per DT sama dengan 0, D pangkat 2 QK per DT pangkat 2 sama dengan 0 ke dalam persamaan yang diperoleh tadi yaitu D pangkat 2 QK per DT pangkat 2 ditambah 800 DQK per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600, menghasilkan QK sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, karena itu penyelesaian lengkapnya adalah QT sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah
E pangkat negatif 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T, sehingga IT diperoleh dengan didiferensialkan. QT-nya didapatkan IT sama dengan dQ per dt sama dengan negatif 400E pangkat negatif 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah E pangkat negatif 400T dalam kurung negatif 300C1 sin 300T ditambah 300C2 cos 300T, sehingga memperoleh E pangkat negatif 400T dalam kurung negatif 400C1 ditambah 300C2 cos 300T ditambah negatif 300C1 dikurang 400C2 sin 300T. Selanjutnya, apabila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka IT-nya diganti 0 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 ditambah C1, dimana C1-nya sama dengan negatif 2,4 dikali 10 pangkat 3, yang IT-nya diganti 0 sama dengan negatif 400 C1 ditambah 300 C2, maka C2 nya sama dengan 4C1 dibagi 3 per sama dengan negatif 3,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listriknya adalah QT sama dengan 10 pangkat negatif 3 dalam kurung 2,4 dikurang E pangkat negatif 400T dalam kurung 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Nah, baik, itulah tadi 2 contoh yang dapat saya bahas pada video ini mengenai materi aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Saya Tira Muhyiddin, terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.